Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nayla Agustina dengan NIM 201230082. Video ini dibuat untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Internet of Things. Dan di video ini saya akan menjelaskan sedikit teori menurut pemahaman saya tentang IoT dan MQTT, dan dilanjutkan dengan demonstrasi project yang sudah saya buat tentang sensor suhu. Menurut pemahaman saya tentang Internet of Things atau yang biasa kita sebut dengan IoT, merupakan sebuah konsep di mana perangkat fisik ditanamkan dengan sebuah sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya agar bisa terhubung dan bertukar data satu sama lain melalui jaringan internet. Jadi, benda-benda mati di sekitar kita seolah-olah akan berkomunikasi dengan jaringan internet. Untuk melakukan pertukaran data tersebut, IoT sering menggunakan protokol yang disebut dengan MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. MQTT ini sangatlah ringan dan cocok untuk perangkat IoT. Cara kerjanya menggunakan sistem publish dan subscribe. Perangkat pengirim data disebut sebagai publisher, sedangkan penerima data disebut dengan subscriber. Di antara keduanya ada peladen perantara yang disebut dengan broker. Jadi, pengirim tidak mengirim data langsung ke penerima, melainkan pengirimnya mengirimkan ke broker dengan label atau topik tertentu. Lalu penerima yang berlangganan pada topik tersebut akan menerima datanya secara otomatis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyek UTS saya. Skenarionya adalah membuat sebuah temperatur suhu dengan menggunakan sensor DHT22 untuk membaca suhu sekitar, lalu mengirimnya ke MQTT broker, dan nantinya dapat diakses secara real time melalui sebuah dashboard web dan juga notifikasi Telegram. Langkah pertama dimulai dari penulisan kode atau programming pada microcontroller. Dalam hal ini menggunakan ESP32, dan jangan lupa kita harus mendownload library apa saja yang harus diinstal. Nah, di sini kita melakukan konfigurasi dasar. Kita memasukkan nama WiFi kita dan passwordnya agar perangkat bisa terhubung ke dalam internet. Selain itu, kita juga mengatur alamat broker MQTT menggunakan HiveMQ dan menentukan topik spesifik, yaitu Digitech UTS IoT, NIM saya 201230082. Kita juga mengatur agar data dikirim setiap 10 detik. Jika sudah selesai kodenya kita tulis dan wifi-nya kita masukkan juga passwordnya, kita lanjutkan dengan mengupload program yang sudah kita buat. Setelah kode selesai ditulis dan dipastikan tidak ada error, langkah selanjutnya adalah mengunggah atau memflash kode tersebut ke dalam perangkat keras ESP32. Tampilan output dengan tulisan writing at dan presentase ini menandakan bahwa program sedang sukses dimasukkan ke dalam memori perangkat. Di akhir perangkat akan melakukan reset otomatis untuk mulai menjelaskan program. Sekarang kita sorot kotak di bawah atau serial monitor. Sekarang perangkat sudah menyala melalui serial monitor. Kita bisa melihat apa yang sedang dilakukan perangkat. Pertama, ia berhasil terhubung ke WiFi dan broker MQTT. Kemudian, sensor suhu membaca lingkungan sekitar. Misalnya di sini terbaca suhu 30.10 derajat Celcius. Perangkat kemudian membungkus data tersebut ke dalam format JSON yang rapi dan melakukan publish atau pengiriman pesan ke topik yang sudah kita tentukan tadi. Tanda berhasil yaitu menunjukkan data sudah meluncur ke internet. Untuk menjembatani komunikasi antara perangkat keras yang disebut dengan sensor dengan website, di sini saya menggunakan protokol MQTT melalui broker HiveMQ, di mana HiveMQ ini bisa melihat connect atau tidaknya. Nah, jika lampunya sudah hijau, berarti connect, yang dimana menandakan sistem klien web ini sudah berhasil terhubung ke dalam server.
Selanjutnya, data yang ada di serial monitor tadi akan masuk ke dalam Peledan atau broker MQTT HiveMQ di halaman webscode client ini. Kita bertindak sebagai penerima yang melakukan subscribe atau berlangganan ke topik yang sama. Bisa dilihat di layar, paket data JSON berisi dengan nama, suhu, dan timestamp. Terus berdatangan secara berkala sesuai dengan jeda waktu yang kita atur di awal tadi. Di layar ini, kita bisa melihat dashboard pemantauan suhu. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi yang merangkum semua data suhu yang dikirimkan oleh masing-masing perangkat atau masing-masing mahasiswa. Nah, selanjutnya jika kita mengklik tombol Open Chart pada slide sebelumnya, sistem akan memunculkan pop-up grafik garis seperti ini. Ini adalah contoh grafik milik saya. Sumbu Y menunjukkan suhu dan sumbu X menunjukkan waktu. Melalui grafik ini, kita bisa memantau tren fluktuasi suhu dengan sangat jelas. Misalnya, kita bisa melihat bahwa suhu awalnya stabil 29 derajat, kemudian perlahan naik, sempat mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai titik puncak 30,5 derajat Celcius, sebelum akhirnya mulai turun kembali ke 31,1 derajat Celcius. Visualisasi ini sangat krusial jika sistem ini diimplementasikan di dunia nyata seperti untuk memantau suhu ruang server atau indikator medis. Foto yang saya unggah ini merupakan dokumentasi bagian fisik atau perangkat keras dari proyek Internet of Things. Perangkat inilah yang bertugas untuk mengambil data di lapangan sebelum dikirim ke website. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemahaman IoT dan juga MQTT. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.